Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang trotolan, yaitu ada 5 alasan mengapa saya lebih memilih trotol. Ya, ini alasan-alasan ini yang pastinya yang bagus-bagusnya guys ya. Kita tidak membahas tentang minusnya. Karena di sini bisa saja satu pikiran atau beda pemikiran kita. Oke, yang pertama, kenapa saya lebih memilih trotolan ketimbang mungkin murai dewasa ataupun murai yang pastol? Yang pertama, harganya lebih murah. Ya, untuk trotol untuk sekarang ini harganya sudah murah-murah sekali guys ya. Nah, sekarang tinggal pandai-pandai kita dalam memilih ataupun membeli trotolan yang memang berkualitas ya. Ada harga, ada rupa pastinya. Dan bisa juga mungkin harga murah tapi kualitas bagus. Ya banyak faktor ya, misalkan dari peternaknya kepepet dan sebagainya ya. Nah, untuk harga trotolan sendiri sekarang sudah ada yang di bawah 1 jutaan untuk jantannya. Apalagi yang di atas 1 jutaan lebih sedikit itu juga banyak. Di harga 2 jutaan juga masih ada. Nah, itu tergantung teman-teman lagi ya. Nah, kemudian alasan kedua kenapa saya lebih memilih trotol. Nah, yang kedua adalah banyak pilihan. Ya, lebih banyak pilihannya karena trotol sendiri apalagi di zaman sekarang di tahun 2023 ya, khusus di bulan ini kita bahasnya, trotolan itu banyak sekali guys ya. Ya bisa terlihat dari di forum jual beli burung ya, di daerah Anda aja lah ya, lihat itu banyak sekali, bahkan hampir setiap jam atau setiap menit itu ada yang posting trotolan. Nah, itulah menandakan trotolan berarti lebih banyak ya, banjir-banjiran gitu ya. Nah, jadi harus lebih teliti, takutnya nanti teman-teman kembali murai gambling atau murai batu betina. Jadi harus pahami lebih dalam ya, pahami betul tentang murai batu jantan ya, trotolan khususnya. Nah, kemudian alasan ketiga kenapa saya lebih memilih trotolan, yaitu adalah lebih bebas membentuk dan mengisi isian yang akan kita isi ke murai batunya. Jadi lebih bebas membentuknya itu adalah karena kitalah yang merawat dari kecil. Kita mau membentuknya seperti apa, mau setelannya seperti apa, itu kita sendiri. Kemudian isiannya mau yang seperti apa, kemudian mau dibentuk seperti apa juga, yaitu terserah kita yang menentukan ya. Nah, kemudian teman-teman, yang keempat, kenapa alasannya saya lebih memilih trotol yang pastinya puas, karena kita ngerawatnya dari kecil ya. Puasnya itu gimana ya, kalau dia sudah pastol ataupun nanti dia sudah menjadi murai batu yang prestasi, murai batu yang dibanggakan, kita lebih puas ya, karena kita tahu dari kecilnya seperti apa, pada saat susahnya harganya seberapa, rawatnya model apa ya, itu kita lebih tahu ya. Kemudian isiannya, dan juga kalaupun ada yang bertanya, kita pun lebih pede. Wah, ini dulu kecilnya seperti ini, saya gini-giniin ya, walaupun mungkin tidak sama dengan murai batu lain setelannya ya, cuma ada bahan obrolan ya, supaya kita lebih semangat lagi dalam merawat murai batu. Jadi teman-teman sekalian, sudah 4 yang saya jelaskan bahwasanya trotolan untuk saat ini masih bagus untuk dirawat ya, dengan harga yang murah-murah ya, bisa menjadi suatu investasi kalau misalkan kita rawatnya dengan bagus. Nah, kemudian yang terakhir atau yang kelima itu alasan mengapa saya lebih memilih trotol ketimbang burung murai batu kondisi yang lain, yaitu kita lebih tahu karakternya ya. Jadi
Salah satu contoh misalkan trotolan kita ataupun murai batu kita sudah jadi pastol, kita salah setting, misal dititip atau gimana, yang biasanya jangkrik 5 pagi, 5 sore, 5 siang, kemudian taunya dikasih teman atau pada saat kita titip itu dikasih 3. Jadi menurunlah suatu faktornya ataupun performanya dalam main, misalkan seperti itu. Nah, jadi kita lebih leluasa mengatakan, oh itu karena kurang ini. Atau misalkan burung ini nggak suka mandi, oh burung ini suka dijemur. Nah, itu kita lebih tahu daripada yang lain, ya. Nah, karena itu tadi dari 4 tadi sudah dijelaskan. Ada beberapa faktor yang sangat menentukan murai batu ini terdidik ataupun menjadi seperti itu, karena ya kita sendirilah yang nyetel dari kecil. Kita mau apain, isiannya mau kita isi apa itu terserah, ya, karena kitalah yang membentuknya dari kecil, ya. Nah, jadi yang kelima ini tadi pastinya sangat berguna, ya. Jadi kita nggak kebingungan, misalkan juga kita berada di suatu event ataupun di gantangan, ya kita tahu misalkan kenapa murai batu ini seperti ini, ya kita tahu karakternya, ya. Mungkin karena oh ini kalau cuacanya dingin, cuaca hujan, performanya kurang, ya. Atau oh ini harus digantangnya jam sekian. Nah, itu kita harus tahu, ya. Harus sedetail itu, ya, teman-teman sekalian. Kalau kita memang pengen terjun di perkontesan, ya, ataupun di tempat latihan-latihan bareng teman-teman gitu, ya, kita juga harus tahu, ya. Kecuali cuma hanya rumahan, ya itu mungkin yang penting makanannya ada, ya, kemudian nggak kehabisan minum, ya, rajin dimandiin, umbar, ya itu mungkin sudah cukup. Tapi kalau untuk kita bentuk murai batu lapangan, itu kita harus tahu sangat detail, ya. Kita harus tahu kondisinya siap ataupun birahi atau sedang tidak siap, itu kita tahu. Oke, jadi itulah tadi beberapa hal yang menjadi alasan mengapa saya lebih memilih trotolan ketimbang burung yang kondisinya lain, ya, seperti sudah dewasa ataupun pastol, ya. Yang intinya kita tidak tahu perawatan sebelumnya, ya. Walaupun dikasih tahu kita tidak pede, bahkan kita mungkin merasa nggak mungkin, masa ya kayak gini. Pada saat kita lakukan taunya berbeda, ya. Nah, karena juga burung itu juga tahu tuannya sama yang bukan, itu tahu, ya. Beda orang ya beda lagi cara rawatan, beda orang, beda yang dia lihat juga. Si burung pasti ada rasa-rasa nggak semangat dan sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.